Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk kesediaan keluarga Bu Sumiati beserta suami dan anak-anak yang telah menyediakan tempat untuk pertemuan keluarga sedunia ke-10, KTKC yang ke-4 dan yang kelima hari ini. Jadi kita sudah mulai pengantar KTKC 1, KTKC 2, dan KTKC 3. Ya puji Tuhan, lingkungan Santo Rufino sudah lancar. Tinggal nanti pada hari Kamis di rumah Bu Ento KTKC yang ke-6 dan ke-7. Dari bahan yang sebenarnya ada 3 bahan, tetapi untuk kita pakai bahan yang dari KWI. Untuk bahan yang dari KWI Amerika dan bahan yang untuk pendalaman nanti itu akan dioptimalkan ya, karena tahun keluarga ini tetap diadakan itu 3 tahun sekali, tetapi setiap tahun itu diharapkan bisa digemakan atau dilaksanakan setiap bulan Juni. Kalau bulan 1 itu habis Natal, kemudian bulan 2 persiapan mau Prapaskah, bulan 3 masuk Prapaskah, bulan 4 kita sudah masuk ke Paskah, setelah itu bulan 5 itu bulan Paskah dan bulan Maria, bulan 6 nanti bulan keluarga, bulan 7 nanti itu perhatiannya kepada bulan untuk lansia ya. Kemudian bulan 8 itu dipakai juga untuk kita ya di tingkat nasional ya hari kemerdekaan. Kemudian bulan 9 itu bulan kitab suci nasional, bulan 10 itu bulan Rosario, bulan 11 masuk ke masa Advent lagi, bulan 12. Jadi setiap bulan itu ada bulan-bulan yang dikhususkan untuk kegiatan kita. Baik, sebelum memulai katekese kita dan juga doa bersama ini, mari kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam katekese dan doa bersama kita ini di rumah Bu Sumi, keluarga Bu Sumi memohon kepada kita untuk berdoa, mohon ketenangan dan kedamaian untuk Ibu Yuliana Alom, Bapak Donatus Jonghai, Bapak Hilarius Hardiman, Bapak Antonius Mulyono yang telah dipanggil beberapa waktu yang lalu. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Dan jika sudah bergabung di dalam kerajaan-Mu, menjadi pendoa teristimewa bagi orang-orang yang dicintainya di muka bumi, keluarga dan keturunan mereka. Begitu juga untuk umat di lingkungan Santo Rufino ini. Yang kedua, kita berdoa supaya diberikan kesembuhan dan kepulihan bagi keluarga lingkungan kita, yaitu Bapak Antonius Sigar yang sedang dirawat di rumah sakit kota karena sakit.
Semoga beliau segera dipulihkan dan kembali bergabung bersama kita di lingkungan Santo Rufino. Begitu juga untuk mungkin ada warga lingkungan Santo Rufino yang sakit, tidak kita ketahui. Semoga mereka dipulihkan, yang ada masalahnya diselesaikan oleh campur tangan belas kasih dari Allah yang Maha Rahim. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Sumi. Baik, terima kasih. Mari kita mulai katekese kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 17. Nomor 17. Mari kita menghadap bersama. Mulai. Mari kita menghadap bersama pada Allah, kita aturkan terima kasih dengan segenap hati. Mari kita menghadap Allah, bersyukur padanya. Yesus Kristus, pendorong kita sebagai kawan kita. Minta ampun atas kelalaian pada Allah dan sesama, supaya layak ikut undangan dengan gembira ria. Mari kita menghadap Allah, bersyukur padanya. Yesus Kristus, pendorong kita sebagai kawan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tibalah kita pada katekese keempat dan katekese kelima pada hari ini. Semoga katekese kita yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, mulai dari pengantar, katekese 1, 2, dan 3 sudah bisa dibaca karena sudah saya share ke lingkungan. Kalau yang menghapus nanti saya share kembali, kalau memang terhapus, ya mungkin karena kapasitas handphone kita lebih banyak menampung video-video yang lucu-lucu atau video-video kenangan-kenangan yang lain ya. Itu hak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ya. Tetapi hendaklah kita menyimpan juga dokumen-dokumen yang penting yang bisa kita baca baik di rumah, di tempat kerja, waktu kita jalan-jalan atau kita lagi berpergian, kita bisa membaca karena media handphone sekarang luar biasa bisa menyimpan dan akhirnya kita bisa terus mewartakan firman dan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk ke katekese keempat dan kelima, kita diundang untuk merawat keluarga. Sukacita dan kegembiraan adalah semangat yang dihadapi dan diwartakan oleh Paus Fransiskus melalui aneka pengajaran, sapaan pastoral, homili, dan renungan-renungannya. Sukacita dan kegembiraan inilah yang tertuang kuat ketika gereja merenungkan mengenai keluarga, perkawinan dan pastoral keluarga, baik melalui sinode luar biasa para uskup ketiga tahun 2014
Sinode para Uskup ke-14 2015 maupun melalui pertemuan keluarga sedunia di Philadelphia 2015 serta kanonisasi Louis dan Celia Martin 2015. Dan muara dari permenungan itu pada Pesta Santo Yusuf tanggal 19 Maret 2016, Paus Fransiskus mengeluarkan seruan apostolik Amoris Laetitia sebagai tanda dan sekaligus kesimpulan indah dari gereja yang memperhatikan hidup perkawinan, keluarga, dan pastoral keluarga. Dalam dokumen ini, Paus Fransiskus menempatkan sukacita dan kegembiraan itu sebagai semangat dasar bagi hidup perkawinan dan berkeluarga, serta pastoral keluarga. Seruan apostolik Amoris Laetitia memberikan kepada kita sebuah cara pendekatan yang personal dan mengedepankan sikap lebih mendengarkan dan memahami dalam melihat kenyataan hidup perkawinan dan hidup berkeluarga yang senyatanya dan kompleks. Dengan sukacita dan kegembiraan pula, Amoris Laetitia mengundang setiap pribadi untuk menjadi teman seperjalanan menuju kesempurnaan hidup perkawinan dan keluarga, termasuk juga dalam memanggul salib hidup melawan dosa. Perjalanan mengikuti Yesus dalam sebuah keluarga adalah sebuah perjalanan sukacita. Seruan apostolik Amoris Laetitia dipublikasikan setelah gereja merayakan tahun belas kasih, sehingga tidaklah mengherankan bahwa logika belas kasih itulah yang menjadi inti dasar dari dokumen ini. Kita bisa lihat di Amoris Laetitia artikel 309. Belas kasih itu berinspirasi dari sikap bapa yang memilih sikap berbeda dari anak sulung ketika anak bungsu kembali ke rumah. Kita bisa lihat Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Paus mengingatkan bahwa ada dua cara berpikir yang selalu berulang dalam sepanjang sejarah gereja: mengucilkan dan menyatukan kembali. Jalan gereja adalah jalan belas kasih dan integrasi, menghindari penghakiman yang tidak memperhitungkan kompleksitas situasi. AL artikel 296. Paus menekankan penting semangat mendampingi, discernment dan integrasi dalam sebuah pendekatan pastoral. Amoris Laetitia memberikan kepada kita pengajaran mengenai discernment Kristiani. Dalam berdiscernment, kita dituntut untuk mendengarkan pribadi orang dalam kompleksitas situasinya, setia pada nilai-nilai Injil Sabda Allah, dan dengan tekun mencari jalan terbaik bagaimana nilai-nilai Injili itu dapat dihayati secara konkret dalam situasi tertentu. Dalam discernment dihindari dua sikap: sikap absolutisme yang tidak memperhatikan situasi nyata dan sikap menuruti keinginan individu. Kemudian, discernment adalah karya kreatif Roh Kudus yang menuntun orang pada jalan Tuhan. Hati nurani adalah tempat di mana discernment itu terjadi. Hati nurani adalah tempat di mana suara Allah digemakan dan sinar kebenaran dipancarkan. Hati nurani harus dibina terus-menerus untuk mengenal Injil dan taat kepada kehendak Allah. Tetapi keputusan hati nurani itu tidak dapat digantikan dan diganggu-gugat. Ya, ini bagian dari Amoris Laetitia artikel 38 ya. Discernment mengundang orang untuk melangkah maju dalam hidup sesuai dengan ritmenya, untuk semakin hari menyelaraskan diri dengan Injil. Prinsip discernment adalah terbuka terhadap rahmat Roh Kudus yang bekerja dan mempersonalisasikan sabda Allah dengan setiap orang Kristen, ya. Kita bisa lihat di Amoris Laetitia artikel 303. Dalam Amoris Laetitia tidak ada perubahan doktriner mengenai perkawinan dan gereja. Kekayaan hasil dua sinode para uskup menambahkan nilai baru dalam dokumen gereja, yaitu angin baru
bahasa baru dan sikap baru dalam menghadapi aneka situasi hidup perkawinan dan keluarga. Amoris Laetitia menjadi inspirator bagi pembaruan semangat hidup perkawinan keluarga dan pastoral keluarga di berbagai gereja di dunia. Amoris Laetitia merupakan dokumen yang panjang dan penting. Dokumen ini tidak ditulis dengan teologi teknis, tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Setiap bab membahas tema-tema dasar tertentu dengan sebuah struktur yang jelas. Bab-bab tertentu secara utuh membentuk sebuah dokumen yang lengkap dan mudah dipahami. Semoga semangat sukacita yang dimiliki oleh Amoris Laetitia menjadi semangat dalam menjalankan hidup perkawinan dan keluarga. Dan semoga semangat belas kasih menjadi sikap hidup gereja dan inspirasi dalam mengembangkan pastoral keluarga di tingkat keuskupan sampai pada komunitas basis seperti di lingkungan. Semoga sukacita dan belas kasih dalam Amoris Laetitia membawa keluarga dalam situasi apapun untuk bersama-sama berjalan menuju kepada panggilan Allah, membentuk satu keluarga Bapa. Y. Haristanto HS MSF, Direktur PPK MSF. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah suatu pengantar untuk menghantar kita. Dan sikap hidup kita dalam lingkungan Santo Rufinus ini sudah sangat tepat untuk melaksanakan pertemuan seminggu sekali. Dan itu harus terus digemakan dan dilaksanakan. Untuk apalah kita hidup di dunia ini kalau hanya berjumpa ya setahun sekali waktu Natal atau bahkan Paskah ya. Atau bahkan tidak berjumpa sama sekali. Jangan-jangan kita dalam satu gang atau mungkin dalam satu keluarga tidak bisa berjumpa ya. Jangankan dengan dunia maya, aktif di media sosial grup saja ya agak sulit, dan berjumpa apalagi. Padahal ketika berjumpa kita bisa ya terus berkomunikasi dan memecahkan masalah-masalah untuk mencapai jalan kekudusan. Dan janganlah menghindari ya komunitas basis kita, karena komunitas basis kita adalah komunitas yang dibentuk oleh rahmat Allah. Kita dipertemukan oleh rahmat Allah. Siapakah aku ini? Dialah Yesus Kristus, kata Yesus kan. Dialah Mesias. Dan siapakah kita ini kalau kita tidak disatukan oleh Kristus? Ya, jadi kita bisa berjumpa pada masa sekarang ini karena kehendak Allah. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan hidup kami dalam menjadi ayah dan ibu dan mendidik anak-anak kami, serta memperhatikan orang tua kami, memperhatikan keluarga kami. Jalan kekudusan adalah panggilan bagi kami untuk hidup berkeluarga. Dan Engkau tahu dalam hidup berkeluarga kami dikuduskan oleh karena kehendak-Mu, oleh Yesus Kristus, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Pada malam hari ini kami bersama akan mendalami katekese yang keempat dengan materi kita semua anak, kita semua saudara, dan katekese kelima ayah dan ibu. Semoga materi katekese ini memperkaya hidup keluarga kami untuk menjadi keluarga yang mencontoh keluarga kudus dari Nazaret. Dan juga keluarga Bu Sumiati beserta suami, anak-anak. Juga bersama kami berdoa untuk ketenangan dan kedamaian dalam kerahiman Allah. Untuk Ibu Yuliana Alung, Bapak Donatus Jonghai, Bapak Hilarius Hardiman,
Bapak Antonius Mulyono, dan semua kerabat saudara Handetolan yang meninggal dan beriman kepadamu, baik di keluarga Bu Sumi dan juga keluarga di lingkungan Santo Rupinus. Dan juga mohon kesembuhan bagi anggota lingkungan kami, keluarga lingkungan Santo Rupinus, Bapak Antonius Sigar, yang sedang dirawat di rumah sakit kota, agar dipulihkan dan disembuhkan oleh kehendak-Mu. Begitu juga untuk istri dan anak-anaknya dan keluarga diberikan ketenangan, agar menghadapi situasi ini dengan tekun dan tabah, mengikuti kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke katekese keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, katekese keempat, temanya atau materinya, kita semua anak, kita semua saudara. Dalam sebuah keluarga ada aneka peran tugas, namun kita semua disatukan oleh identitas yang sama. Kita semua adalah anak. Jadi kita harus menyadari kita adalah anak. Tidak mungkin kita langsung jadi orang tua. Ya, normalnya seperti itu. Ya. Jadi kita semua adalah anak, tidak seorang pun memilih untuk dilahirkan di keluarga tertentu. Apakah kita pernah negosiasi dengan Tuhan Allah? Tidak, kan? Apakah kita pernah negosiasi untuk menjadi laki-laki atau perempuan? Tidak. Tapi kita diutus menjadi anak Allah, dan kita masuk di dalam keluarga-keluarga bukan karena kehendak kita, tetapi karena karunia Allah. Hidup dan kehadiran kita masing-masing itu bergantung pada ayah dan ibu kita. Mungkin di beberapa keluarga ayah dan ibu hanya sebagai ayah ibu biologis. Tetapi ayah dan ibu yang merawat, memelihara, membesarkan adalah ayah ibu yang ikatan batinnya sangat kuat, apalagi ketika sudah dibaptis. Jadi kita menjadi ciptaan baru, ya. Kita tidak dapat memberi hidup pada diri kita sendiri, kita hanya dapat menerimanya. Jadi kita menerima hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Marilah kita berjumpa, marilah kita bertemu. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan kembali kepada Allah. Jadi janganlah gara-gara hanya masalah ya sinetron, nonton TikTok, nonton YouTube, malas hujan, ya kan? Malas ya kan? Macam-macam lah. Malas lah nengok muka si A, muka si B. Ya kalau itu terus ya menjadi benteng Takeshi kita akan terkungkung dalam dosa-dosa kita dan ya hawa nafsu kita untuk dendam dan hidup tanpa ada arah tujuan. Dan pada suatu titik kita harus bertobat dan kembali kepada Allah seperti anak yang hilang. Hidup itu misteri yang bersinar di hadapan kita ketika anak-anak lahir, dan ketika untuk pertama kalinya kita melihat mereka dengan mata kepala kita sendiri. Pada saat itu kita diliputi dengan sesuatu yang agung. Anak laki-laki ataupun perempuan itu menjadi bukti misteri kehidupan yang sebagian tergantung pada kita, dan kemudian kita mulai mengasihinya bahkan sebelum kita melihatnya. Jadi kita sudah mengasihinya, ya, di dalam kandungan ibu kita, ya. Kita tidak tahu apakah bapak kita dulu membelai-belai perut ibu kita, kan itu sudah belayan kasih, kan? Dicium-ciumnya, ya kan? Apalagi kalau anak pertama, anak kedua, ya. Atau ada keluarga yang kaku kali. Tetapi tetaplah dia akan sangat sayang ketika anaknya lahir. Dan bahkan bisa merubah karakter ibu atau bapaknya. Ya. Bisa merubah. Ada juga tak berubah. Itu kan bukan urusan kita merubah itu. Ya. Ada yang dulunya arogan ketika melihat anaknya perempuan menjadi sayang dan akhirnya menjadi penuh ya kasih sayang. Ada yang dulunya mungkin memberontak, tiba-tiba sudah punya anak, ya, penuh kesabaran dan ketenangan, ya, macam-macam. Atau terbalik, ketika punya anak yang tak diinginkan, mau anak laki-laki lalu anak perempuan, lalu jadi pemarah, emosi dan sebagainya bisa terjadi. Ya, tetapi semuanya adalah sukacita. Kita saling membutuhkan. Ketika anak-anak masih kecil, mereka membutuhkan kita. Sekarang terasa, dulu kalau misalnya dia mau ikut kita jalan-jalan, kita marahi.
Sekarang kita ajak, rasakan, dia yang susah kita ajak. Dulu masih kecil kan mau ikut terus kan, kita mau kerja pun ikut, pokoknya ikut, mau tidur bersama, ya. Sekali sekarang sudah besar baru tahu rasanya, ya kan? Suasana itu sudahlah menghilang dan kita rindukan. Kalau anak perempuan masih enak dia tidur dengan, ya, mungkin ibunya, ya kan? Jadi ya sama seperti saya dulu di Bengkayang loh. Dulu jarang saya tidur dengan bapak saya. Ketika sudah sendiri bekerja, akhirnya ya tidur bersama dengan bapak saya, merasakan. Oh, ya kan, itu pasti ada rindu gitu, Pak. Jadi jangan pernah ragu. Ini kan anak sendiri kan begitu. Ya, ada etika juga sih memang kalau yang laki-laki dan ibunya kan di berbeda konteks pula, ya kan. Nah, tetapi ya cobalah itu, ya kan, rasakan sensasinya. Bagi yang masih merasa punya ibu dan bapak. Tapi kalau yang sudah tak punya, ya, saya ingat kawan saya dulu tahan dia tidur di kuburan mamanya, ya, di Santo Yusuf tuh. Kalau dia dah rindu dengan mamanya, tidur di situ, gelar tikar, ngomong-ngomong dengan mamanya. Ya dibiarkan saja oleh penjaga kubur, ya memangnya seperti itu. Ya kan, udah itu besoknya pulang, ya kan, lapor ke bapaknya, ya, karena udah saking rindunya dengan mamanya. Tetapi ketika sudah berkeluarga, mungkin dia sudah lupa kali kan, itu kan dia ditinggalkan ibunya, ya kan, waktu masih kecil. Nah itu sensasi seperti itu hanya bisa dirasakan. Jadi ketika anak-anak masih kecil, mereka membutuhkan kita. Seakan-akan, wah, ya kan, sekarang, ya kan, ada gak anak Anda besar mau minta cebok kita? Kan tidak mungkin. Kecuali dia sakit lah kan. Ya, tetapi ya itulah cintanya. Saling membutuhkan kan. Hidup mereka sehari-hari tergantung pada kita. Makanan, ya kan. Kan tidak mungkin dia minta makan dengan orang lain. Mak, makan mak, kan gitu. Mak, kue mak, pak, kue pak, kan begitu. Pakaian, ya kan. Ya, kan tidak mungkin dibiarkan kelonang-keloneng, apalagi anak laki-laki. Masih ada gak di kota Pontianak kan dibiarkan kelonang-keloneng kan? Masih ada kata, oh ya, ada sebagian orang masih membiarkan anaknya, biar ndak ya nyuci celana katanya kan. Anak-anak umur misalnya 1 sampai 2 tahun itu kan sering ngompol kan. Oh. Tapi kan ndak tega kan. Kemudian perawatan tubuh. Ya kita ajarlah mandi 2 kali ya. Kalau anak bayi kan mandi bisa sampai 3 kali kan. Kemudian berkomunikasi yang baik. Kalau anak-anak ngomongnya sudah ngomong mencarut ya, kalau kami dulu ngomong aku saja tuh kena cubit mama saya, enggak boleh tuh. Ya. Karena aku tuh kayaknya ya sekarang ya kan level pejabat pun mau ngomong pakai aku kan. Kayaknya aku sudah dulu aku tuh kasar ya. Saya ingat tuh, tapi sekarang ya harus pakai saya kan, ya kan, kan begitu, ya. Nah itu kan memang cara berkomunikasi kan tidak mungkin dengan orang tua, ya kan. Misalnya dipanggil dia malah bentak-bentak kan diajar sopan santun dan sebagainya. Itulah komunikasi yang terjadi. Kemudian belajar hidup di dunia, makanya anak kita sekolahkan. Karena di dunia ini ya yang berlalu biarlah berlalu, ya harus punya ijazah, ya kan? Ya kalau di zaman sekarang minimal lah, ya jangan hanya SMA, D3 lah, untuk memberikan dia bekal. Nanti pula kayak dulu disalahkan pula kan? Kalau zaman dulu ya udahlah itu sudah berlalu ya. Zaman sekarang minimal bekalnya D3, ya kan? Itu minimal ya. Jangan sampai lalu mohon maaf membeli kendaraan ada motor dan mobil misalnya, tapi anaknya ya tidak sekolah. Nah, ini sering terjadi, ya kan? Jangan sampai hanya memberikan materi, karena bekal pendidikan itu penting kan. Nah, maka jangan heran bukan waktu di undangan itu tidak ada orang sombong, misalnya anaknya gelarnya dikasih, kan itu kan sebenarnya bukan sombong, tapi membuktikan bahwa dia sudah berhasil mendidik anaknya. Di kartu undangan ditulislah gelarnya. Tujuannya satu, bukan untuk pamer, tapi untuk menyatakan pendidikan
penting, barulah kawin, kan begitu. Nah, bahkan sebagai orang dewasa bagaimanapun juga kita semua memiliki pengalaman bergantung pada sesuatu dan seseorang. Kita selalu membutuhkan bantuan, cinta, dan pengampunan. Apa yang ada di balik kebenaran ini, ya kan? Jadi pengampunan itu adalah sesuatu. Jadi kalau kita disakiti ya ampunilah, ya. Ya memang kalau paku itu dicabut berbekas, tetapi ya apalah gunanya menyimpan borok luka yang dalam itu ya. Mengampuni itu adalah sesuatu yang mulia. Diampuni itu adalah sesuatu anugerah. Maka kita harus mengampuni seperti doa Bapa kami itu berat doa Bapa kami. Ya kan? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni ya kan kesalahan orang lain ya kan. Jadi ya itu. Kemudian dicintai sebelum lahir. Allah Bapa membayangkan kita masing-masing sebagai makhluk yang unik dan mengasihi kita sejak sebelum kita dilahirkan. Ini ditegaskan dalam Yeremia 1 ayat 5. Aku memikirkanmu bahkan sebelum aku membentukmu di dalam rahim. Sebelum kamu lahir aku sudah memilihmu. Bayangkan, ini adalah pilihan Allah. Itu ditegaskan dalam Yeremia 1 ayat 5 ya. Menjadi tergantung sebagai ciri keberadaan kita di dunia. Mengajarkan kepada kita bahwa seseorang pertama-tama telah mencintai kita, menginginkan kita, dan bahwa orang tua kita secara terbuka menerima hidup sebagai hadiah. Sangat mengerikan dan menyedihkan jika kita merasakan tidak dibutuhkan, bahkan tidak terpilih masuk menjadi tim ketika kita masih anak-anak. Ya, kalau kita dulu ya main sepak bola atau main dulu ya main tabak, main lakocan, apa ya dulu main gambar ya tidak dimain, pastilah kita akan rasanya sedih sekali. Ya kan? Main tapok pipit ya zaman-zaman dulu kan.